Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Maula Bernadine, NIM 23020118120008 dari S1 Teknologi Pangan A 2018 Universitas Diponegoro, akan menjelaskan tentang isu global yang ada di lingkungan sekitar, yaitu adalah pencemaran air laut. Pencemaran air laut di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius karena dapat berdampak pada kehidupan ekosistem laut serta terjadi penurunan kadar pH. Permasalahan utama pencemaran air laut di Indonesia sampai saat ini sebagian besar disebabkan oleh adanya sampah yang berasal dari limbah industri maupun limbah rumah tangga. Sampah yang biasanya mencemari yaitu berupa sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik, kaleng minum, besi, kaca, kabel, barang elektronik, atau bahkan lampu bohlam. Bahan pencemar laut yang jumlahnya paling tinggi yaitu sampah plastik. Indonesia menjadi kontributor nomor 2 di dunia setelah Cina dengan jumlah 1,29 juta ton sampah plastik ke laut tiap tahunnya. Dan apabila hal ini terus terjadi, maka diperkirakan pada tahun 2050 laut di Indonesia lebih banyak sampahnya daripada ikannya. Sampah plastik yang sulit terurai tersebut dapat terbawa oleh angin serta hujan dan dibawa ke sungai ataupun laut, sehingga menyebabkan polusi plastik di laut semakin meningkat. Plastik tersebut kemudian hancur karena terkena ombak dan sinar matahari, menjadi mikroplastik atau serpihan plastik yang tidak dapat hilang melainkan tetap berada di lautan. Sampah plastik yang tetap berada di lautan sangat berbahaya, sehingga tidak jarang terjadi kasus kematian ikan-ikan yang ketika diperiksa, ternyata kondisi pencernaannya terdapat banyak mikroplastik yang tidak dapat dicerna, sehingga hewan tersebut tidak bisa memakan makanan lain dan akhirnya pun mati. Potongan mikroplastik yang terdapat pada perut ikan berukuran mulai dari sekitar 5 mm atau seukuran sebutir beras hingga mikroskopis, sehingga dapat diartikan bahwa potongan plastik tersebut dapat dicerna oleh semua makhluk hidup. Mikroplastik termasuk limbah plastik yang berbahaya apabila tertelan oleh manusia maupun hewan, karena terdapat beberapa bahan kimia berbahaya di plastik tersebut, seperti bisphenol A atau BPA yang mengganggu hormon dan kekebalan tubuh. Hewan yang berada di laut memakan mikroplastik tersebut karena menyangka bahwa mikroplastik tersebut merupakan makanannya akibat dari bau dan bentuknya yang mirip. Saat sampah plastik berada di lautan dan mengambang bebas untuk waktu yang cukup lama, plastik tersebut mulai ditumbuhi ganggang. Ganggang itu lalu dimakan oleh krill yang merupakan sumber makanan laut yang utama. Dan kemudian krill melepaskan senyawa dimetil sulfida sehingga menarik perhatian ikan untuk memakan plastik tersebut. Dan ikan pun mengira bahwa mikroplastik tersebut merupakan makanannya, sehingga mereka akan memakan mikroplastik tersebut. Oleh karena itu, maka terjadi proses penekanan atau pengurangan penggunaan kantong plastik di Indonesia, sehingga jumlah sampah plastik tidak akan meningkat. Pengurangan kantong plastik dapat dilakukan dengan melakukan gerakan 3R. Gerakan 3R dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, mengganti kantong plastik dengan kantong kain yang dapat digunakan secara berkali-kali. Tidak menggunakan sedotan plastik, melainkan menggunakan sedotan stainless, serta memakai wadah yang dapat digunakan secara berkali-kali dan tidak memerlukan plastik kembali. Yang kedua yaitu dengan mengganti dengan kantung kertas atau paper bag yang diikuti oleh reboisasi supaya tidak menambah pencemaran lingkungan akibat adanya proses penebangan pohon. Dari dimensi ekologi, kertas lebih baik daripada plastik karena bahan baku kertas terbuat dari kayu, sehingga aman dan mudah dicerna dan juga dapat didaur ulang oleh mikroba. Namun, kertas memiliki kekurangan, yaitu tidak tahan oleh air, sehingga dimunculkanlah inovasi baru terhadap kertas seperti kertas tahan air, yaitu dengan cara dilaminasi dengan plastik ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu dengan mengganti bahan baku plastik dengan plastik yang bersifat biodegradable, yaitu plastik yang mudah diurai dan berbahan baku biologis.
Yang keempat yaitu mengganti kemasan plastik dengan edible coating, yaitu kemasan yang dapat dikonsumsi secara langsung sehingga praktis dan juga dapat memperpanjang masa simpan serta meningkatkan kualitas bahan pangan. Serta yang terakhir yaitu adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos dan anorganik menjadi barang yang bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.